Haleluya, shalom jemaat Tuhan, jemaat Prime GB Tanjung Duren, dimanapun teman-teman semua berada, Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya hari ini hari yang dahsyat luar biasa. Sekalipun segala situasi kondisi tidak memungkinkan kita untuk berjumpa bersama-sama, tapi saya percaya sekalipun kita online, sekalipun kita secara streaming, hadirat Tuhan tetap ada di sana melawat kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bawa hatimu, berikan yang terbaik hari ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya badai COVID ini akan berlalu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat bangsa kita dan buat gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Engkau. Sekalipun kami secara online, tapi satu hal yang kami percaya, kuasa-Mu tidak terbatas untuk melawat kami. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan Engkau sanggup untuk melawat, menjamah, memulihkan kami. Bahkan kami yang sakit, kami percaya waktu kami menyembah, waktu kami memuji Tuhan, ada mujizat kesembuhan yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini pujian kami, ini nyanyian kami. Kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh, kami bawa yang terbaik Tuhan. Oh, Shatakaramaya Andaralabarana. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari katakan pada Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ini yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ada nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat pujian ini, dikatakan sekali lagi pada Tuhan. Ya Tuhanku,
hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, oh, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu ada nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang kurenungkan, inilah yang kurenung. Amin Tuhan. Ada nyanyian pujian pengagungan kepada Engkau, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Ada nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis
dia bawa yang terbaik kepada Tuhan. Apapun kondisimu, apapun yang kamu alami hari ini. Oh, ya sandara lama ya sandara lama. Oh, ya sandara lama. Oh, rasa takara lama ya se. Haleluya. Oh, ya sandara lama. Biar manis kau dengar setiap pujian kami, setiap nyanyian kami. Oh, haleluya. Oh, ya sandara lama ya sekerebera lama. Duriandara lama. Serebera lama. Oh, ya lama. Hirasata karalamaya serebera labor ya naramaya. Haleluya, haleluya. Oh, hirasata karalamaya sandaranabo. Hirabas serebera labara. Oh, rasandara labara. Muriandara labara. Sekata karalamoya serebera labara. Oh, rasata karalabara. Muriandara labaya serebera labara. Inanalamaya sandanamo. Herebesata karalamo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, ya sandara labara. Celebera namaya sandara namo rebesata karalamaya rasata karalabara oraba sandara la papa oraba sekelebera labara biar ada dupa yang harum yang dipersembahkan oleh gerejamu sore hari ini Tuhan. Oraba sandara labara Shandana Maya Shada Kuriana la Maya Serana la Labo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shandana la barala Oriata karala barala hallelujah, oh, celebra oh, hallelujah, oh, shandara amor, hallelujah, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Oh, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, Kau tetap baik bagi kami. Oh, haleluya. Sekata karala bayas antara la bara. Ora basyata karala bara. Apapun yang hari-hari ini sedang kami alami, apapun yang sedang kami rasakan. Mungkin ada antara anakmu yang sakit, keluarga yang sakit. Mungkin ada di antara anak-anakmu yang hari-hari ini usahanya sedang digoncangkan karena kondisi ekonomi di bangsa kami. Tapi satu hal kami berkata, Engkau Yesus tetap baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau, Engkau tetap baik. Tidak henti-hentinya kami berkata, Yesus Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Tuhan, oh Engkau baik, sangat baik. Oh, sungguh
Kau yang percaya Yesus tetap baik, angkat tanganmu, yakini Dia tetap Allah yang baik, tidak ada yang seperti Dia. Oh, Kau baik Tuhan, Kau baik. Oh, rasata karalabaralabaralaba. Oh, rasandaralabaralaba. Hirabasedeberalabaralaba. Ada kekuatan yang baru. Oh, rabasata, ada mujizat yang terjadi saat kami menyembah Engkau. Oh, rabasata karalabaralaba. Erebesadaralabaralabaralabaralaba. Haleluya, 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 haleluya. Satakaralabaralabaralabaralaba. Oh, rasatakaralabaralabaralabar. Oh, ralalalalalalabaralabaralabaralabar. Irabasete kerebe karalaboya sandaralabaralabar. Irababababababa. Oh, rabasete rabaralabaralabar. Bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami. Lekasata karalabaralabaralabar. Oh, rabasata karalabaralabar. Irabasete kerebe ralalalabaralabar. Oh, rianalalamaya sedebe ralalalabar. Uriata sandaralabaralabar. Haleluya. Oh, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik. Oh, Dia Yesus baik, Dia baik buat. Dia Yesus baik. Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, kami declare. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh, ya Yesus baik, amin, amin. Ya Yesus baik, haleluya. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Mari lebih lagi angkat tangan, katakan, Ya Yesus baik, Ya Yesus baik. Oh, Ya Yesus baik, haleluya. Oh, Ya Yesus baik, Dia baik buat. Sekali lagi, Ya Yesus baik, Ya Yesus
Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah dapat digantikan dengan apapun. Bahkan dunia ini tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan kami ada di tempat ini, kami mau memuji-muji Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus yang percaya umat Tuhan dan siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Mari puji Dia sebab Dia Raja, Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Yeah. Hanya Engkau Raja, hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, ditinggikan. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan sama-sama. Aduhlah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal ketuhan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi sama-sama katakan pada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang rindu. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, aduhlah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu bagi Tuhan, saudara dimanapun berada. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Allah kekuatan kami. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, aduhlah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia,
Hanya Dia Tuhan yang benar, katakan amin. Walau ada badai, ada gelombang, Dia gunung batu kita dan Dia kebenaran kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, yeah. Yeah. Haleluya. Katakan sama-sama dengan iman. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Amin. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, yeah. Katakan, Kau gunung batuku. Dengan iman saudara, amin. Hanya Kau kota benteng kami. Kami tidak takut Tuhan. Haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita bagi Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Kami tahu tidak ada yang seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang perkasa, tak pernah tinggalkan kami. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Biar Engkau melingkupi kami lebih lagi dengan kasih-Mu. Karena kami tahu hanya dalam hadirat Tuhan kami ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Bahwa kami terbang lebih tinggi karena kami tahu badai gelombang yang hari-hari ini kami hadapi, yang sedang menerpa, itu tidak akan menghanyutkan kami, tidak akan menggoyahkan kami. Tapi Kau akan membawa kami terbang lebih tinggi bagaikan Raja Wali, terbang dengan kekuatan sayapnya.
Makasih Bapak, terima kasih. Katakan pada Tuhan saudara. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan pada Tuhan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, oh amin, bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai haleluya, ku akan terbang bersama-Mu. Oh, Bapa, Kau Raja, oh kami tenang, ku tenang sebab Kau Allah. Mari lebih lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, oh bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Angkat tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora,
ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha yang kami lakukan. Selalu ingatkan kami untuk kami selalu memiliki hati yang takut akan Engkau, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dalam apapun yang kami perbuat dalam takut dan hormat akan Engkau. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh jadi profesional muda yang cinta akan Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dalam melayani Engkau, tetapi juga berdampak di dalam dunia kerja, marketplace, dunia usaha yang kami lakukan, kami kembangkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tapi kami percaya bersama dengan Engkau tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Semuanya sanggup Engkau kerjakan, dan jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap berkat yang kami terima daripada Engkau boleh sungguh-sungguh kami pergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi ada satu kehidupan yang mengubah setiap daripada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama yuk kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih luar biasa buat tim musik Shalom Prime. Iya, ada salam khusus tidak untuk Prime? Karena saya juga tidak tahu, jadi saya salam saja para Prime, ya, dimanapun kalian berada, melalui Zoom ya, betul ya, ditayangkan melalui Zoom ya. Shalom, siapa yang setia dari perdana sampai dengan sekarang, kalian tetap ikut dalam Zoom Prime ini, saya mau katakan kalian luar biasa. Amin ya. Di tengah-tengah ada banyak godaan dalam hidup kita, untuk kita tidur, kita main game dan lain sebagainya, tapi tetap kalian sempatkan diri, ambil waktu ibadah, dengar firman Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan dijumpai dalam hidup kita, dan itulah yang mengubah hidup daripada kita. Nah, langsung saja, temanya adalah sesuai dengan tema Prime di bulan Juli. Try your best, rely on God. Try your best, lakukan yang terbaik, rely on God. Iya. Hasil dan merupakan dampaknya kita tetap serahkan kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ayat natsnya adalah Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Iya, kita hanya akan belajar dari ayat yang ke-10 dan ke-11 saja hari ini. Karena ayat ini sudah berisi banyak sekali nasihat untuk kita para kaum profesional muda. Nah, yang menarik, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 bagian B, dikatakan begini nih. Saudara dan saya nantinya suatu saat akan pergi ke tempat yang kita sudah tahu bersama, yaitu ke dalam dunia orang mati. Artinya suatu saat saudara dan saya akan mati. Setuju gak? Setuju ya?
Kita mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau seperti apapun kita, suatu saat nanti kita akan menuju kepada tempat yang sama, yaitu dunia orang mati. Oleh karena itu pengkhotbah ingatkan, selama saudara dan saya masih punya waktu dan kesempatan, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Karena setujukah teman-teman, investasi yang paling mahal bukanlah emas. Investasi yang paling mahal bukanlah properti. Investasi yang paling mahal bukanlah Bitcoin. Tapi investasi yang paling mahal adalah waktu. Selama saudara dan saya masih punya waktu, kita masih punya hal yang berharga untuk kita bisa kembangkan. Makanya sayang kalau ada seorang anak muda, apalagi sedang ada di usia produktif, tapi kita seringkali membuang-buang waktu. Saudara kalau buang-buang emas, sayang nggak saudara? Saudara kalau punya saham, anggaplah saham blue chip 1000 lot, lalu saudara buang begitu saja, sayang nggak saudara? Pasti sayang. Bahkan ketika ada saham kita yang turun saja, kita bisa merasa menyesal dan sayang sekali kenapa itu saham turun. Tetapi tanpa sadar anak muda seringkali membuang sesuatu yang bahkan lebih berharga dibandingkan emas, lebih berharga dibandingkan saham, yaitu waktu. Dan kita tanpa sadar kita buang, kita sia-siakan begitu saja. Padahal saham yang turun suatu waktu bisa naik lagi. Emas yang harganya sedang drop di pasaran suatu waktu bisa naik lagi. Tapi waktu yang telah hilang tidak akan pernah kembali. Hal itu menunjukkan betapa mahalnya waktu yang saudara dan saya miliki. Kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berakhir, tapi pengkhotbah ingatkan, selama saudara dan saya masih punya waktu, mari gunakan dengan bijaksana. Ya, saudara, setiap kali saya melakukan interview kepada seorang karyawan baru, calon karyawan yang akan bergabung dengan perusahaan tempat saya bekerja, selalu saya ajukan 2 pertanyaan kepada orang ini. Yang pertama, selalu saya tanyakan begini, menurut orang-orang terdekat kamu, bisa keluarga kamu, bisa teman main kamu, bisa teman-teman dekat kamu, menurut mereka hal paling positif apa yang mereka sering ceritakan dan katakan tentang dirimu? Iya, beda-beda. Mungkin ada orang yang bilang, wah kamu nih orangnya suka bantu, kamu nih orangnya rame, kalau ada kamu jadi rame, kamu ini orangnya murah hati, suka nolongin, atau apa. Saya tanya pertanyaan tersebut kepada orang yang saya interview, lalu dia menjawab, beda-beda jawabannya. Setelah selesai, saya dapat gambaran tentang kekuatan daripada orang itu, strong point-nya apa. Lalu pertanyaan kedua saya ajukan seperti ini, kebalikannya, kalau menurut kamu, diri kamu sendiri, secara jujur, hal apa yang kamu paling ingin perbaiki dari diri kamu? Kalau kamu boleh pilih satu saja, hal apa yang paling kamu ingin perbaiki dari diri kamu? Ini bicara kelemahan yang kita sadar perlu kita perbaiki. Lalu jawabannya beda-beda, ya. Saudara, ternyata saya temui begini. Penyebab seseorang itu berhasil atau gagal dalam hidup bukan talenta ataupun bakat. Tetapi penyebab seseorang berhasil atau gagal dalam hidup lebih banyak disebabkan oleh karakter. Bagaimana karakter orang tersebutlah yang menentukan nantinya orang itu akan berhasil atau gagal dalam hidupnya. Makanya saudara dan saya penting memperhatikan bagaimana karakter kita. Karena karakter kitalah yang membuat saudara dan saya berhasil atau tidak nantinya dalam hidup. Ya. Talenta bisa bikin orang lain masuk ke surga, tapi hanya karakter yang bisa membuat diri kita masuk ke surga. Betapa pentingnya karakter dalam hidup kita. Suatu kali saya mendengarkan dan saya cukup bertanya-tanya ya,
saya dengar ada seorang motivator yang berkata demikian. Menurut saya, membuat saya merenung sebentar. Dia berkata begini, kalian percaya gak? Dia berkata kepada pendengarnya, kalian percaya gak? Kalau saja seluruh uang, seluruh harta di dunia ini dikumpulkan ulang, dikumpulkan kembali, diambil dari yang kaya, diambil dari yang miskin, semua orang uang dan harta diambil kembali, ditarik kembali kepada bank sentral dunia, lalu kemudian dibagikan sama rata kepada semua orang. Jadi seperti di restart, di reset kembali. Yang kaya diambil semua hartanya jadi nol, yang miskin walaupun hartanya sedikit diambil jadi nol, diambil semua, dikumpulkan, lalu dibagi ulang semua. Setiap orang dapat harta yang sama. Jadi nggak ada lagi yang kaya, nggak ada lagi yang miskin. Semua dibagi sama persis. Kalau satu orang dapat 100 juta, semua orang dapat 100 juta, sama persis. Lalu dia berkata begini, percaya gak? Tunggu saja beberapa tahun kemudian, atau mungkin bahkan beberapa puluh tahun kemudian, nantinya penyebaran harta akan kembali sama seperti sebelum dikumpulkan. Artinya begini, yang tadinya kaya diambil uangnya, lalu kemudian dibagi jadi lebih sedikit tentunya. Yang tadinya miskin diambil yang sedikit, dikasih jadi lebih banyak, jadi semua harta sama di muka bumi. Lalu tunggu berapa tahun kemudian, bahkan berapa puluh tahun mungkin, tapi ujungnya nanti semua harta akan kembali, yang kaya jadi kaya, yang miskin jadi miskin. Kenapa? Karena orang yang suka foya-foya, ketika diberikan uang jadi banyak, dia akan kembali berfoya-foya dan menghabiskan uangnya kembali jadi miskin. Yang tadinya suka bekerja keras, uangnya diambil, kekayaannya menjadi lebih sedikit, tapi berapa tahun, berapa puluh tahun kemudian, dengan kerja kerasnya dia kembali jadi kaya. Kalian bisa nangkep gak maksudnya? Artinya begini, karakter kita menentukan kita akan berhasil atau gagal. Makanya jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kesempatan, karena saya sangat percaya setiap orang punya kesempatan yang sama. Jangan salahkan talenta, karena dia sih talentanya lebih banyak, karena dia sih lebih hebat dari saya. Oh tidak, tetapi karakter yang membuat saudara dan saya berhasil atau gagal di dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar ada 2 pelajaran utama dari ayat yang tadi baru saja kita baca. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Sampai di sana dulu. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Yang pertama yang kita belajar dari ayat ini adalah saudara dan saya harus berani mengambil sebuah tanggung jawab yang baru dalam hidup kita. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, artinya begini, seringkali tangan kita menjumpai sebuah pekerjaan yang baru. Pertanyaannya, kita mau kerjakan atau tidak? Tetapi ayat ini mengingatkan kita, kalau saudara dan saya mau berhasil dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu. Saya perhatikan begini nih, kenapa ada orang yang tidak maju-maju dalam hidupnya? Karena seringkali orang tersebut tidak berani atau enggan untuk mencoba sesuatu yang baru yang diberikan dalam hidupnya. Betapa banyak anak muda, dia sudah nyaman dengan pekerjaannya, nyaman dengan apa yang dia lakukan, lalu ditawarin sesuatu yang baru. Mungkin kecil, tapi sesuatu yang baru. Mau gak sekarang kamu bantu di bagian pajak? Misalnya tadi dia adalah orang accounting. Mau gak kamu bantu dong di bagian pajak karena si A lagi sakit
atau mungkin sudah resign, belum ada orang baru, mau gak kamu bantu? Orang yang punya pemikiran segala sesuatu yang dijumpai tangannya kerjakanlah itu, dia akan bersedia menerima tanggung jawab yang baru. Dia tidak akan tanya lebih dulu, nanti gaji gua nambah atau enggak. Dia tidak akan tanya dulu, nanti jadinya pekerja saya tambah banyak dong. Dia tidak akan tanya dulu, nanti untungnya buat gua apa? Apakah bonus gua tambah atau tidak? Tidak. Tapi dia akan kerjakan itu. Apa yang dijumpai tangannya, dia akan kerjakan itu. Maka orang ini sedang satu langkah lebih maju, lebih berhasil dibanding temannya yang menolak itu, yang berkata, jangan gua deh, gua lagi nggak sempet, ini aja gua kerja udah sampai malam, kalau tambah yang baru nanti nggak bisa, udah nggak sempet. Percayalah, teman-teman boleh buktikan, 5 tahun lagi saya sangat berani yakinkan orang yang berani menerima tanggung jawab baru ini akan lebih berhasil dibandingkan orang yang menolak ketika ada tanggung jawab baru yang diberikan dalam hidupnya. Makanya sederhana. Kenapa ada orang yang lebih maju, lebih maju, lebih maju? Karena dia berani menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Sehingga dia belajar lebih banyak hal, dia tahu lebih banyak hal, dia punya pengalaman lebih banyak hal dibandingkan orang yang selalu menolak ketika diberikan tanggung jawab yang baru dalam kehidupannya. Makanya penting untuk teman-teman selalu ingat ini. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut untuk menerima tanggung jawab yang baru. Karena itu adalah salah satu cara saudara dan saya bisa dikembangkan hidup kita oleh Tuhan melalui pekerjaan tanggung jawab baru yang kita terima dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang terlalu pesimis dalam hidupnya. Ya, kadang-kadang saya jumpai ada orang ditanya, saya tanya gitu ya, kamu mau gak sekarang pegang tanggung jawab ini gitu ya. Lalu kemudian seringkali ada orang yang berkata begini, ya boleh sih, tapi kalau gagal gimana ya? Tapi kalau nantinya nggak bisa gimana ya? Dan saya selalu bilang begini, kamu jangan buka celah untuk kegagalan diri kamu sendiri. Kamu jangan buka excuse supaya diri kamu nanti kalau gagal ya udah nggak apa-apa. Toh saya udah utarakan di awal kalau gagal gimana. Tapi kamu usahakan dulu, kerjakan dulu saja bagian kamu. Nanti masalah berhasil atau gagal urusan kedua. Yang penting kamu sudah coba. Yang penting kamu sudah berusaha. Nanti mau berhasil mau gagal itu urusan nantilah. Minimal kalaupun kita gagal, kita udah belajar banyak. Kalaupun hasilnya nggak seperti yang diharapkan, minimal kita udah belajar banyak. Bukankah selagi kita masih muda, kita harus belajar banyak hal dalam hidup kita supaya kita menjadi mahir. Saudara, bukankah saudara dan saya rindu untuk kita menjadi kepala dan bukan ekor? Bukankah saudara dan saya rindu untuk kita selalu naik dan tidak pernah turun? Dan bukankah setiap kenaikan jabatankah, kenaikan daripada hidup kita, kita akan selalu memiliki tanggung jawab yang lebih banyak, dan lebih banyak. Bagaimana kita bisa memiliki tanggung jawab yang lebih banyak kalau kita tidak pernah mau terima tanggung jawab yang kecil, yang baru, yang diberikan dalam hidup kita? Oleh karena itu Prime, dengarkan firman Tuhan, bukan perkataan saya, bukan ajaran saya, tapi firman Tuhan ajarkan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu jangan tolak itu, tetapi kerjakanlah itu, karena itulah awal mula langkah kita menuju keberhasilan di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat berkata demikian, buat orang-orang yang selalu ragu dan menolak ketika diberikan sebuah tanggung jawab yang baru dalam hidupnya. Pengkhotbah 10 ayat yang keempat berkata demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin,
tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Orang yang selalu ragu dalam hidupnya, dia tidak akan terima apa-apa. Ketika dia terlalu memperhatikan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, dia tidak akan pernah mencapai apa-apa dalam kehidupannya. Karena saudara dan saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau cerita ya teman-teman ya, boleh ya. Ini kan Prime, kita berbagi, sharing kehidupan. Saya masih ingat ketika dulu saya kuliah. Saudara masih ingat gak ketika kuliah? Tentu ingat ya. Saya masih ingat ketika saya kuliah, saya sudah di semester 4. Waktu itu target lulus kuliah semester 7. Saya berpikir 3 semester lagi saya akan lulus. Lalu saya mulai berpikir begini, setujukah bahwa zaman sekarang, dulu waktu itu berarti tahun berapa tuh? Tahun 99, saya berpikiran demikian. Saya pikir begini, saya akan lulus tahun 2001. Waktu itu tahun 99. Ketika saya lulus, kan bukan saya sendiri yang lulus. Ada ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang, bahkan mungkin jutaan orang yang lulus bersama dengan saya di tahun tersebut. Lalu saya pikir begini, nanti waktu saya lulus, apa bedanya saya dengan lulusan-lulusan yang lain? Apa karena saya dari Universitas A nggak menjamin Universitas A itu juga puluhan ribu yang lulus bersama-sama? Lalu apa yang membedakan saya dengan yang lain? Lalu saya mulai berpikir begini, berarti saya harus cari kerja, kuliah sambil kerja. Kenapa? Saya berpikir begini, nanti supaya waktu saya lulus, ada yang berbeda dari saya dibandingkan lulusan yang lain, yaitu saya punya pengalaman bekerja. Saya pikir begitu. Lalu saya ingat, saya mulai cari-cari surat kabar, waktu itu masih ada pos kota, saya nggak tahu sekarang masih ada pos kota nggak? Masih ada ya? Ada ya? Saya kurang tahu tuh. Dulu saya buka-buka pos kota, ya, di bagian iklan lowongan pekerjaan. Saya mulai cari-cari pekerjaan apa yang cocok dengan saya ya. Saya lihat prasyaratnya, waduh, umumnya lulusan S1. Lalu saya cari yang lulusan SMA ada gak? Ada sih, tapi pekerjaan juga gak gampang. Lalu saya beranikan diri, coba lamar deh. Walaupun secara kriteria enggak semuanya terpenuhi, tapi saya coba lamar. Saya coba lamar, dan yang luar biasa, saya lamar beberapa perusahaan, dari yang saya kenal sampai yang enggak saya kenal, yang luar biasa. Dari yang saya lamar itu, sampai sekarang enggak ada yang panggil. Enggak ada yang panggil. Jadi waktu itu saya masukkan lamaran, ya udah enggak ada yang panggil. Saya pikir bagaimana cara saya bisa dapat pekerjaan ya. Suatu sore, ketika saya sedang jalan di kampus saya, lalu di sebelah kanan itu ada mading, majalah dinding. Lalu di sana ada satu poster yang intinya adalah mencari orang mahasiswa yang mau menjadi asisten lab software. Jadi dicari mahasiswa maksimal semester 4 yang mau nantinya menjadi asisten lab software. Saya pikir begini, ya udahlah, daripada saya cari-cari pekerjaan di luar nggak dapat, coba aja saya lamar ke kampus, siapa tahu diterima. Lalu saya coba lamar, ada tes, ada interview, puji Tuhan, akhirnya saya diterima. Diterima belum jadi asisten lab software, tetapi baru jadi trainee. Jadi masuk sebagai training. Kalau lulus training 2 bulan, baru nanti diterima jadi asisten lab software. Saya di training, saya pikir capek banget ya trainingnya. Pergi pagi, pulang malam. Pergi pagi,
pulang malam, tugas banyak, PR banyak, dan kayaknya udah nggak punya waktu selain lihat komputer. Jadi pagi sampai malam lihat komputer aja, bikin program dan lain sebagainya. Tapi saya cukup menikmati walaupun capek. Sampai satu titik saya ingat, saya hampir saja keluar nggak jadi melanjutkan training sebagai asisten lab software. Waktu kapan? Waktu senior atau manajemen daripada lab software mengumumkan bahwa sekarang akan dilakukan tes mengajar. Karena asisten lab software itu salah satu tugasnya adalah mengajar mahasiswa di lab software. Jadi akan diadakan tes mengajar. Langsung saya ketakutan, saya pikir seumur-umur saya belum pernah mengajar. Jadi saya pikir bagaimana nantinya saya bisa mengajar, bagaimana caranya nanti saya sampaikan sesuatu, saya nggak pernah. Lalu kemudian satu demi satu dipanggil untuk tes. Saya lihat teman saya dites, gelagapan, ada yang dimarahin dan lain sebagainya. Saya belum kebagian, tapi waktu itu saya berpikir, kayaknya saya besok nggak mau datang lagi. Saya ingat sekali malam itu saya bergumul, saya pikir saya nggak mau deh datang lagi, karena saya pikir kayaknya saya nggak bisa ngajar. Kalaupun nanti saya diterima di lab software, setiap hari harus mengajar, masa setiap hari saya harus deg-degan setiap harinya, karena saya pikir saya nggak bisa mengajar. Tetapi saya renungkan, saya pikir saya dulu pengen dapat pekerjaan, sekarang udah diterima jadi training, masa saya tinggalkan begitu saja? Lalu saya beranikan diri, ya udah, saya bergumul, besok pagi saya pilih, saya tetap datang. Dan saya dites mengajar, dan puji Tuhan, saya lulus dalam tes tersebut, walaupun tidak dengan baik waktu itu, tapi saya lulus dan akhirnya saya diterima sebagai asisten lab software. Dan perhatikan begini teman-teman, saya tidak pernah tahu, ternyata hal-hal itulah yang dipakai Tuhan untuk saya bisa menemukan passion di dalam hidup saya. Dan sekarang saya mengetahui, memang passion yang Tuhan berikan dalam hidup saya, talenta yang salah satu yang Tuhan berikan dalam hidup saya adalah mengajar. Bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana saya bisa jalani passion dan talenta tersebut? Kalau saja waktu itu saya berkata, saya nggak mau deh. Saya nggak mau deh coba sesuatu yang saya belum pernah sebelumnya, sesuatu yang bahkan saya takuti sebelumnya. Saya bilang orang lain aja deh, gue nggak mau deh. Kalau waktu itu saya mundur dan saya katakan enough is enough, cukup adalah cukup, maka saya pikir saya sampai sekarang saya masih sedang bertanya-tanya, passion saya itu apa ya? Panggilan saya itu apa ya? Apa yang paling ingin untuk saya lakukan dalam hidup saya? Saya tidak pernah tahu. Tapi ketika saya lakukan tanpa sadar, seperti yang Tuhan katakan dalam firman, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan, kerjakanlah itu. Maka ternyata Tuhan bisa tuntun saya kepada pengertian, panggilan hidup, passion dalam hidup saya. Dan melalui pekerjaan saya yang pertama kali sebagai asisten lab software, sampai dengan sekarang, saya masih bekerja di industri IT. Saya masih bekerja di dunia software. Saya masih bekerja di dunia yang masih punya satu relevansi dengan pekerjaan pertama saya waktu sebagai asisten lab software. Bukankah itu cara Tuhan untuk Tuhan bukakan, singkapkan sesuatu yang baru, yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kuncinya sederhana, ketika saudara jumpai sesuatu yang baru dalam tanganmu, jangan langsung tolak itu, tapi kerjakanlah itu. Karena mungkin itu melalui hal itulah Tuhan akan singkapkan lebih banyak hal dalam hidup kita. Ada hal yang menarik di dalam kitab 2 Raja-Raja mengenai kisah seorang janda Sarfat yang bertemu dengan Elisa, seorang nabi Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, judulnya minyak seorang janda. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang
penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang keenam, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, menarik, ada seorang janda Sarfat yang didatangi oleh Elisa. Dia mengadukan tentang perkaranya, tentang kesulitannya. Lalu Elisa meminta hal yang sangat sederhana, siapkanlah bejana-bejana. Tapi aku cuma punya satu, minta sama tetanggamu. Elisa berikan sebuah pesan yang menarik, tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu janda ini mulai cari bejana-bejana kosong dari tetangga-tetangganya, sehingga terkumpullah. Berapa jumlahnya Alkitab tidak mencatat. Apakah banyak atau sedikit, Alkitab juga tidak mencatat. Tapi terkumpul beberapa buli-buli bejana-bejana minyak. Lalu kemudian mulailah terjadi mukjizat, di mana ketika dituang, maka bejana itu berisi minyak sampai penuh. Ketika penuh, sang janda Sarfat minta dari anaknya, mana bejana kosong yang lain? Dikasih lagi, dituang lagi, penuh lagi. Sehingga sang janda Sarfat ini tanya lagi, mana bejana kosong yang lain? Dikasih lagi, dituang lagi, penuh lagi. Pertanyaan, berapa banyak yang penuh? Kita tidak tahu. Alkitab juga tidak mencatat. Tapi yang kita mengerti begini, yang penuh adalah sebanyak bejana yang disiapkan. Setuju? Berapa banyak bejana yang penuh kita nggak tahu, Alkitab tidak mencatat. Tapi yang kita mengerti begini, bejana yang penuh itu adalah sebanyak bejana kosong yang disiapkan. Artinya begini, seberapa saudara dan saya akan diberkati Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi yang kita mengerti begini, saudara dan saya akan diberkati Tuhan sebanyak apa yang dikerjakan oleh tangan kita. Kalau tangan kita kerjakan sedikit, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain kalau yang dapat hasilnya sedikit. Tapi kalau yang kita kerjakan banyak, kita nggak bisa salahkan siapa-siapa juga kalau hasilnya banyak. Karena Tuhan memberkati melalui apa yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan bukan tukang sulap. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan dari apa yang tidak kita kerjakan, tidak. Tapi Tuhan adalah Allah yang punya prinsip. Bahkan Tuhan berkata, kalau engkau malas, jangan kau makan. Jadi yang boleh makan, kalau orang yang kerja. Memang Tuhan pernah mengadakan mukjizat, tetapi mukjizat itu diadakan kalau dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak berdaya, udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu mukjizat Tuhan. Yes, Tuhan bisa berikan mukjizat, tapi untuk saudara dan saya yang masih punya segala sesuatu untuk kita bekerja, maka perhatian begini, seberapa banyak berkat Tuhan kita terima dalam hidup kita, seberapa banyak yang kita kerjakan oleh tangan kita, maka sebanyak itulah Tuhan akan berikan berkatnya dalam hidup kita. Saudara bekerja sedikit, jangan salahkan Tuhan, berkatnya juga sedikit. Tapi ketika kita kerjakan banyak hal dalam hidup kita, maka kita akan kagum dan heran, kok bisa ya berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam hidup kita. Minimal
Berkat Tuhan yang terbesar adalah ini. Saudara dan saya menjadi semakin ahli di banyak bidang dalam hidup kita. Bukankah itu adalah berkat Tuhan yang paling mahal yang kita bisa terima dalam hidup kita? Amsal 1 ayat yang ketiga bagian B pun mencatat demikian. Ini ayat yang paling kita suka baca sebenarnya. Mazmur 1 ayat yang ketiga bagian B berkata demikian. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja. Teman-teman boleh katakan sama-sama dengan saya. Apa saja. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi untuk bisa berhasil, artinya harus ada yang diperbuat. Tidak bisa tanpa berbuat berhasil. Karena Tuhan bukan tukang sulap. Tetapi harus ada yang diperbuat. Apa saja diperbuat dalam takut akan Tuhan, baru Tuhan akan jadikan berhasil dalam hidup kita. Apa yang sedang saudara kerjakan? Percaya, ketika saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan jadikan itu berhasil. Tangan saudara akan Tuhan jadikan mahal. Ketika kita sungguh-sungguh serahkan kedua tangan kita ini buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan jadikan tangan kita mahal. Apapun yang saudara dan saya kerjakan dalam hidup kita, akan Tuhan buat itu berhasil. Yang pertama, pelajaran daripada Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Jangan takut mengambil tanggung jawab baru. Berani mengambil tanggung jawab baru dalam hidup kita. Yang kedua, yang kita pelajari apa dari ayat tersebut? Kembali Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 saya bacakan untuk saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Garis bawahi sekuat tenaga. Apa yang dimaksud dengan sekuat tenaga? Yang dimaksud dengan sekuat tenaga adalah ini. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Bagus kalau saudara dan saya bisa lakukan dengan segenap hati. Itu paling ideal. Tapi paling tidak, kalau kita belum bisa kerjakan dengan segenap hati, minimal yang harus kita lakukan adalah kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Teman-teman, setujukah dengan saya? Cari orang yang mau tanggung jawab itu nggak gampang. Saya ketemu banyak karyawan yang ketika diberikan sebuah pekerjaan, memang dia lakukan pekerjaannya, tapi tidak dengan tanggung jawab. Apa itu orang yang bertanggung jawab? Sederhana. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dalam hidupnya. Itu orang yang tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab adalah sederhana orang yang menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dalam hidupnya. Bagus atau jelek itu urusan kedua. Tapi orang yang tanggung jawab, dia pastikan dia selesaikan apa yang dia mulai. Makanya mari kita punya satu karakter begini. Jadi orang yang menyelesaikan apa yang kita mulai dalam hidup kita. Saudara sudah mulai apa dalam hidup saudara? Selesaikan. Selesaikan. Jangan jadi orang yang punya mental quitter, gampang menyerah, keluar. Apalagi orang yang punya mental muntaber. Saudara tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Iya. Dikasih pekerjaan, awalnya iya, oke, tapi di tengah jalan rapture, menghilang dia, udah nggak tahu di mana. Iya, saya ketemu dengan beberapa orang, bahkan karyawan sendiri yang seperti itu. Dikasih pekerjaan oke, semangat, di tengah jalan, ketika ada muncul komplainan, muncul masalah, tiba-tiba hilang, lenyap, gone by the wind, nggak tahu lagi kemana dia. Lalu ketika ditanya, pasti orang tersebut punya 1001 alasan yang intinya menyatakan kenapa dia tidak lanjutkan tanggung jawab yang dia kerjakan. Kalau saudara cinta Tuhan,
saudara merasa saudara ada komunitas Prime, pastikan saudara dan saya punya karakter ini, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Amin. Bertanggung jawab artinya kita pastikan segala sesuatu yang diberikan dalam hidup kita sebagai tanggung jawab kita, kita kerjakan sampai selesai. Bukankah Tuhan juga cara kerja seperti itu? Setiap kepada perkara kecil, maka akan diberikan perkara yang lebih besar. Amin ya. Dan setujukah teman-teman, dari tanggung jawab yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab akan melahirkan kepercayaan. Tanggung jawab akan melahirkan kepercayaan. Dan ketika saudara sudah menjadi orang yang dapat dipercaya, maka saudara akan melihat sebuah dimensi yang baru dalam hidup dan pekerjaan kita, dalam usaha kita. Karena setiap orang, siapapun dia, orang yang takut Tuhan ataupun tidak takut Tuhan, orang yang agamanya apapun juga, selalu senang dan mencari orang yang bisa dipercaya. Ketika saudara adalah orang yang bisa dipercaya, maka saudara adalah orang-orang yang dicari oleh orang lain. Saudara adalah orang-orang yang selalu dicari dimanapun saudara berada, lagi sibukkah, lagi punya banyak kerjaankah. Kalau saudara orang yang dipercaya, maka saudara selalu menjadi orang yang dicari oleh orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dipercaya? Mulailah dengan setia, menjadi orang yang bertanggung jawab. Prinsip dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, sejak saya kenal Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus tahun 2001 saya percaya Tuhan Yesus, tapi 2001 baru saya mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ini adalah prinsip dalam pekerjaan yang saya lakukan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya pegang ayat ini. Apapun yang saya perbuat, saya akan perbuat seolah-olah buat Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa saya lakukan demikian? Karena ayat 24 menjelaskan, karena saudara dan saya mengerti bahwa dari Tuhanlah saudara dan saya akan menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah. Mari teman-teman renungkan ini. Siapa bos kita? Mungkin kita bisa sebutkan atasan langsung kita. Siapa bos kita yang lebih tinggi lagi? Mungkin kita bisa sebutkan general manager di perusahaan kita. Siapa bos yang lebih tinggi lagi? Mungkin kita bisa sebutkan direktur di perusahaan kita. Siapa yang lebih tinggi lagi? Mungkin kita bisa sebutkan owner daripada perusahaan kita. Siapa yang lebih tinggi lagi? Dan pastikan saudara dan saya mengerti, yang paling tinggi, bos di atas segala bos adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, setujukah saudara kalau upah kita sesungguhnya hanya datang dari Tuhan? Setujukah saudara yang menentukan upah kita bukan manajer HRD kita? Yang menentukan upah kita bukan atasan langsung kita? Yang menentukan upah kita bukanlah GM kita, bahkan bukan direktur kita, sekalipun mereka punya wewenang, tetapi yang menentukan upah kita adalah Tuhan. Kalau saudara mengerti ini, maka kita bisa berkata begini, apapun yang aku perbuat, bukan hanya untuk supaya atasanku senang, tetapi supaya Tuhanku senang. Karena aku mengerti semua yang aku kerjakan, upahku datangnya dari Tuhan. Saudara perhatian ke depan,
Saudara setuju gak? Kalau menurut Tuhan, pekerjaan saudara harusnya dapat upah 2 juta rupiah. Tapi karena saudara punya hubungan yang buruk dengan manajer HRD saudara, atau saudara punya hubungan yang buruk dengan atasan langsung saudara, sehingga upah saudara ditahan, tidak diberikan semestinya, diberikan hanya setengahnya, mungkin 1 juta rupiah. Tapi perhatian ke depan, kalaupun saudara diberikan upah 1 juta rupiah oleh manusia, tetapi dengan caranya yang ajaib, Tuhan sanggup menambahkan tambahan 1 jutanya dalam hidup kita. Karena upah kita hanya datang dari Tuhan. Kalau menurut Tuhan pantasnya 2 juta, orang bilang 1 juta, Tuhan bilang enggak 2 juta. Mungkin orang itu hanya berikan 1 juta, tapi sisanya akan Tuhan berikan melalui caranya yang ajaib. Masih ada banyak gagak-gagak yang Tuhan bisa pakai mendatangkan berkat dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan lihat begini, aku kerjakan ini, orang nilai aku gak ya? Dapat upah gak ya? Upah kita bukan dari manusia, upah kita hanya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menilai setiap pekerjaan manusia, yang baik dan yang buruk yang kita lakukan, dan semuanya itu akan dinilai oleh Tuhan dengan upah yang adil. Saya sangat percaya kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan upah yang layak dalam hidup kita. Saudara, kita pikir begini, kalau aku lakukan pekerjaan di kantor, ada dapat upah yang aku bisa terima. Kalau aku melayani di gereja, siapa yang mau kasih upah? Kalau jadi pembicara, mungkin masih dapat PK, persembahan kasih. Kalau jadi pemusik, masih dapat persembahan kasih. Tapi kalau jadi asyir, siapa yang mau kasih persembahan kasih? Paling-paling kita hanya dapat terima kasih dari orang-orang. Tapi kita nggak dapat persembahan kasih. Puji Tuhan kalau dapat makanan, itu udah kamsia-kamsia. Tapi juga jarang. Kita jadi soundman, kita jadi multimedia, jadi yang lainnya. Siapa yang mau kasih kita upah? Nggak ada secara manusia kasih upah kepada orang yang jadi asyir, multimedia, nggak ada. Tetapi perhatian begini, kalau kita lakukan yang terbaik seperti itu Tuhan, Tuhan sanggup perhitungkan itu sebagai upah dalam hidup kita. Maka jangan heran, tiba-tiba ada berkat-berkat ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak pernah mengerti kenapa dan dari mana asalnya. Tapi karena Tuhan sanggup perhitungan itu sebagai upah dalam hidup kita. Yang menarik begini teman-teman, siapa yang mau kasih upah kepada orang yang bekerja sebagai budak? Orang Israel di tanah Mesir diperbudak selama 400 tahun, lama sekali. Mereka diperbudak, yang namanya budak nggak dapat hak, yang namanya budak nggak dapat apa-apa, yang namanya budak dapat makan aja udah syukur, tapi nggak ada upah apa-apa. 400 tahun orang Israel ada di perbudakan Mesir. Tetapi tahukah saudara, ketika orang Israel akan pergi keluar dari Mesir, Tuhan mengadakan sebuah mukjizat yang luar biasa, yang sampai sekarang kalau kita baca, apalagi saya baca, saya tidak pernah mengerti kenapa hal itu bisa terjadi, tapi dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai ke-36. Tepat setelah Tuhan menurunkan 10 tulahnya sehingga orang Mesir dan Firaun ketakutan. Lalu kemudian Firaun melepaskan orang Israel untuk pergi beribadah dan keluar dari tanah Mesir. Tapi ayat yang ke-35 mencatat demikian. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat yang ke-36, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Luar biasa. Seorang budak ketika hendak pergi meninggalkan tuannya, dia minta emas, minta perak, minta kain. Tiba-tiba Tuhan bisa membuat orang Mesir bermurah hati sehingga memberikan kepada mereka, sehingga Alkitab mencatat orang Israel yang tadinya budak menjadi orang-orang kaya yang punya emas, punya perak, punya kain,
punya benda-benda berharga. Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Karena saya sangat percaya Tuhan memperhitungkan upah selama orang Israel menjadi budak di Mesir. Orang Mesir tidak memperhitungkan itu. Bagi mereka budak enggak layak dibayar. Budak ya bekerja saja. Tetapi Tuhan perhitungkan upah. Sehingga pada waktunya Tuhan bermurah hati, membuat orang Mesir bermurah hati, memberikan kekayaan yang sangat besar kepada orang Israel. Maka camkanlah ini, Kolose 3:23 ayat 24. Apapun yang saudara kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa demikian? Karena kita percaya, kita tahu upah kita datangnya dari Tuhan. Kita belajar 2 hal hari ini. Yang pertama, berani mengambil tanggung jawab yang baru. Yang kedua, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saya mau tutup dengan Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Renungkan ini. Pengkhotbah berkata, yang menang perlombaan bukan orang yang paling cepat. Yang menang perlombaan bukanlah orang yang kuat. Yang dapat roti bukan orang yang berhikmat. Yang kaya bukan orang yang cerdas. Yang punya karunia bukan orang yang cerdik. Tetapi orang yang berhasil dan memenangkan perlombaan adalah orang yang melakukan di atasnya ayat yang ke-10 tadi, yaitu orang yang mengerjakan segala sesuatu yang dihadapi oleh tangannya dengan sungguh-sungguh. Itulah orang yang berhasil, bukan orang yang paling pintar. Saudara mungkin nggak paling pintar di perusahaan, tapi ketika kita berani mengambil tanggung jawab dan melakukannya dengan tanggung jawab, kita bisa lebih berhasil daripada mereka yang lebih pintar daripada kita. Kita mungkin bukan orang yang paling bertalenta di perusahaan kita, tapi ketika kita berani ambil sesuatu yang baru, lakukan yang terbaik seperti itu Tuhan, maka kita bisa lebih berhasil dibandingkan mereka yang lebih bertalenta daripada kita di dalam perusahaan kita. Semoga hal ini bisa kita bawa pulang, kita bisa belajar segala sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita, kerjakanlah itu, dan kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Saya panggilkan pemusik. Yuk kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Yang pertama kami bersyukur karena Engkau berikan kami kesempatan untuk kami tetap boleh bekerja di bidang kami yang saat ini kami sedang geluti, di usaha, di bisnis yang saat ini kami sedang jalani. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang Engkau berikan buat kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengerjakan segala sesuatu yang Kau percayakan dalam kehidupan kami, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan, dan bahkan kami berani mengambil tanggung jawab yang baru, yang lebih lagi, sehingga kami boleh belajar banyak hal yang baru, dan kami boleh lihat kapasitas kami semakin berkembang, kami semakin mengerti banyak hal, semakin menjadi ahli di dalam banyak bidang, dan kami percaya Tuhan, dengan cara itulah Kau akan tunjukkan berkat-Mu dan keajaiban-Mu yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami anak-anak muda, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati tangan kami, dan jadikan semuanya itu berhasil dan beruntung di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. jadikan setiap daripada kami terang dan garam-Mu di tengah pekerjaan kami, di tengah usaha kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbeda, karena kami punya Allah yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya melalui pekerjaan kamilah kemuliaan-Mu akan dinyatakan. Melalui usaha yang kami lakukan, saluran berkat-Mu akan disampaikan kepada orang banyak. Jadikan kami seorang pengelola yang baik, bendahara Tuhan yang jujur yang baik, dan jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Beri kami hati yang murni, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang takut akan Engkau, yang mengutamakan Engkau dibalikan keuntungan pribadi semata. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berbeda dengan orang-orang dunia, sehingga orang pun bisa berkata ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan Allah yang ajaib. Tuhan Yesus, Kau ada di antara kami anak-anak muda yang punya pergumulan dalam pekerjaan. Kami punya masalah di kantor, di usaha, tempat usaha kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, beri kami hikmat. Beri kami hikmat, karena hanya hikmat-Mu sajalah yang menjadi tuntunan yang terbaik dalam hidup kami, yang memberikan kami jalan keluar yang terbaik, yang bukan menggunakan cara-cara dunia, tapi cara-cara Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu pun persoalan yang terlalu besar bagi Engkau. Ketika Engkau berkehendak, maka semuanya jadi, semuanya jadi, semuanya jadi. Dan kami percaya semuanya akan jadi baik, semuanya akan jadi indah. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati tangan kami, berkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan lihat perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara nanti boleh lihat ada barcode yang akan diberikan oleh pihak gereja. Mari kita berdoa bersama-sama.
Kami bersyukur, berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya sekali lagi katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari teman-teman, kita pejamkan mata kita, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah Prime ini Tuhan, kami boleh berdoa memuji menyembah-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan dengan Zoom ini Tuhan. Sungguh biar itu boleh menyenangkan hati-Mu, karena kami tahu kami boleh terberkati Tuhan, karena Engkau boleh hadir ya Tuhan, dan karena Engkau boleh berkenan dengan Prime ini Tuhan. Terima kasih. Bahkan Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh Kau sampaikan kepada kami melalui Koriki Tuhan. Terima kasih. Kau mau berkati beliau ya Tuhan. Biar ya Tuhan kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah itu boleh mengalir untuk Koriki Tuhan. Biar Koriki berjalan gak makin lelah, dia berada gak makin letih, karena dia bersama-Mu Tuhan. Karena Engkau pegang tangan anak-Mu ini luar biasa Tuhan. Berkati keluarganya Ciani, Wan Oswin Tuhan, semua keluarga besar Tuhan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, Kau bawa semakin berhasil Tuhan. Dalam pelayanannya Kau bawa skup semakin lebih besar lagi. Dengan kekuatan stamina rohani lebih besar lagi, stamina fisik lebih besar lagi Tuhan. Dan paling utama adalah kerendahan hati yang semakin besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus Koriki dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biar Koriki bisa terus menjalin hari-hari dengan hati penuh ucapan syukur dan ketulusan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Rema yang kuat Tuhan boleh Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami mau rely on God Tuhan, kami mau yang telah terbaik. Karena kami tahu kami boleh dapat yang terbaik Tuhan Yesus. Kami mau bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar dengan ini Tuhan, kami gak mau nolak, kami gak mau bersungut-sungut dalam setiap pekerjaan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami mau mengerjakan dengan takut akan Tuhan ya Bapa. Dan kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh maksimal Tuhan Yesus.
Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Dalam setiap apapun kami perbuat Tuhan, biar ya Bapa, motivasi hati kami boleh benar Tuhan, sungguh-sungguh ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau kami bekerja, kami ada banyak nuntutnya Tuhan, sorry Tuhan Yesus. Biar Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, itu mencelikan mata kami Tuhan. Biar kami kerja Tuhan dengan penuh passion ya Tuhan, dengan penuh korban yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan betul Tuhan, dengan kerja, dengan takut akan Tuhan, kau bawa semakin naik ya Bapa. Itu kami aminkan Tuhan. Terima kasih. Terutama di akhir-akhir Tuhan, bukan hari-hari yang mudah. Karena Tuhan, kami semakin butuh Engkau ya Bapa. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Beracara Tuhan, jikalau di antara kami ada yang kena pemotongan gaji Tuhan. Tuhan, jamah ya Bapa. Kalau di antara kami itu ada yang kena PHK Tuhan, kau jamah juga ya Tuhan. Biar kami boleh bekerja dengan baik, baik kami WFH atau WFO, Tuhan, kami bekerja dengan takut, dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan maksimal ya Bapa. Biar dimanapun kami berada, kami boleh membawa terang dan garam-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan, keluarga kami semua Tuhan, dan biar setiap pekerjaan kami Tuhan boleh menjadi harum Tuhan, persembahan yang harum ya Bapa. Dan biar kami boleh jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Prime ini anak-anaknya boleh jadi saluran berkat-Mu yang utuh Tuhan Yesus. Kami semua boleh berfungsi Tuhan. Kami semua gak ada yang mandul Tuhan, tapi semua boleh berfungsi dengan baik ya Tuhan Yesus. Bahkan di era-era akhir-akhir ini Tuhan, kami boleh berdampak ya Tuhan Yesus. Pakai kami dengan maksimal Tuhan. Baik setiap waktu kami, tenaga kami, bahkan keuangan kami pakai dengan maksimal Tuhan. Biar ada dampak yang dahsyat boleh terjadi Tuhan Yesus. Biar penuhi jiwa-jiwa boleh juga terjadi untuk Prime ya Tuhan. Prime boleh menuhi jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa di kantor Tuhan, di perusahaan Tuhan, di jenis usaha-usaha ada tuh kami rebut jiwa-jiwa untuk Kau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Bapa. Biar serta dampak yang baik boleh terjadi. Bahkan untuk kota kami Jakarta Tuhan, shalom untuk Jakarta ya Bapa. Damailah Jakarta kami Tuhan. Biar COVID Tuhan boleh segera berlalu ya Tuhan Yesus. Biar bahkan setiap di antara kami jika ada yang terdampak COVID Tuhan, biar kami boleh menikmati itu bersama Engkau Tuhan. Kami gak sungut-sungut. Biar terus ada kesehatan demi kesehatan terjadi Tuhan. Ada pemulihan dan pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Biar hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Itu boleh terjadi Tuhan. Bahkan Indonesia, shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur, barat, semua utara, selatan boleh menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Untuk Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri-menteri kesehatan, keuangan yang ada Tuhan, boleh sinergi dengan manis Tuhan. Kami tolak setiap hoax yang bukan dari Tuhan. Semua kami tolak dalam nama Yesus. Biar setiap orang boleh divaksin dengan baik Tuhan Yesus. Dan angka COVID boleh turun Tuhan. Angka yang kena boleh turun Tuhan, betul-betul Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan untuk Bapak Gembala kami tuh Pak Agus Tuhan, biar Pak Agus boleh sehat sama Cimeko, anaknya Sasa Tuhan, beserta wakil Ko Budi Tuhan. Bahkan untuk Om Samuel Gunawan Tuhan, berkati Tuhan betul-betul bersama kedua wakil, bersama apalagi Tuhan Gembala Sidang kami Opa Niko Tuhan, bersama 4 wakil Tuhan. Shalom kami lepas untuk mereka semua Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini boleh berjalan baik, boleh tertib, boleh penuh kusyuk dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, thank you. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk terima berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa, di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menjadikan hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi di dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna.
Bila kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.